Halo teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Rio di sini. Kembali lagi di channel saya dengan channel Yoti. Oke, sekarang kita akan belajar menggunakan belajar box shadow ya, atau efek bayangan menggunakan CSS. Oke, yang pertama di sini kita perlu pahami dulu ya teman-teman ya. Belajar CSS membuat bayangan dengan efek bayangan. Kita pahami dulu konsepnya. Nah, untuk membuat efek bayangan di suatu halaman HTML, kita akan menggunakan perintah box shadow. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman, box shadow. Jadi caranya sangat mudah. Teman-teman tinggal memperhatikan kode tersebut. Nah, kodenya ada di sini. Nah, selanjutnya di tutorial ini kita akan belajar membuat text shadow dan box shadow ya teman-teman ya. Oke, saya akan kasihkan sebuah contoh misalkan. Shadow. Saya buat file dengan namanya shadow.html. HTML 5 lagi. Oke, saya kecilkan. Saya bisa masukkan CSS-nya seperti biasa. Terus saya import CSS-nya, style. Oh, sepertinya ini di luar. Ya, harus masukkan ke sini dulu foldernya. Jadi harus biar gampang. Jadi harus satu folder dengan style.css. Oke. Di sini seperti contoh saya akan buat misalkan suatu box saja deh dulu, div dengan kelas box 1 misalkan. Nah, apa yang ada di dalam box ini, misalkan saya buat suatu ini seperti yang ini. Saya masuk ke stylenya. Nah, misalkan di dalam kelas box itu, ada ini ya, ada misalkan saya buat background color dulu deh. Background color. Nah, warnanya misalkan ya ini lah misalkan. Oke, ada nggak ya? Kita buka dulu. Shadow.html open with live server. Oke, sudah kelihatan ya. Coba saya kasih dia dengan padding misalkan. Padding di semuanya 10 misalkan. 10 pixel dan margin di semua sisi misalkan 20 pixel. Dan kita pakai margin 20 pixel, udah nggak bisa lagi. Coba margin tabnya kita tambah 50. Nggak bisa juga. Apa karena ada? Oh, ternyata sudah ada yang ini. Kita pakai box 2 lah misalkan. Saya pakai box 2. Saya ganti pakai box 2 ya teman-teman. Oh iya. Nah, misalkan saya buat selanjutnya saya buat ini misalkan. Saya mau buat box shadow. Cara bikin bayangannya kita tinggal gunakan box shadow ya. Nah, nilai pertama ini merupakan nilai horizontal atau mendatar dari kiri ke kanan. Misalkan saya kasih nilai bayangannya 20 pixel. Nah, dengan color misalkan gray misalkan. Nah, saya kasih nilai yang lainnya dulu ya. Kita harus kasih nilai yang lain. Nah, jadi ini horizontalnya teman-teman ya. Horizontal posisi bayangannya. Jadi kalau saya kasih dia nilai 20, maka dia akan diberikan jarak dari sini misalkan dari maksimal batas kiri
elemennya kita. Jadi sebenarnya bayangannya di bawah sini. Jadi dia akan geser 20 pixel. Nah, jadi bayangannya bergeser ke kanan. Nah, bagaimana kalau bayangannya saya mau geser ke kiri? Ya tinggal di minus aja. Nah, bayangannya akan geser ke kiri ya teman-teman. Misal terus selanjutnya misalkan bagaimana kalau saya mau nurunin bayangannya ke bawah. Nah, caranya ya tinggal pakai nilai keduanya aja. Nah, bayangan udah mulai ke bawah ya teman. Coba kita pakai 10 biar nggak terlalu jauh. Nah, oke, selanjutnya kita akan nilai ketiga ini fungsinya untuk apa kalau kita baca dokumentasinya. Sini nilai ketiga untuk memberi blur radius. Misalkan blurnya saya buat 5 pixel. 5 pixel misalnya. Apa yang terjadi? Nah, di sini akan dia ngeblur. Kita kasih nilai lebih besar lagi, dia akan ngeblur lagi sampai yang paling atas ya. 30 misalkan. Tuh, dia makin menghilang. Jadi misalkan kita mepetkan lagi. Yang terakhir adalah bagaimana perluasan dari bayangan itu. Misalkan saya kasih 10. Nah, maka bagaimana bayangan itu beri lebar masing-masing, luas masing-masing lah gitu. Jadi nggak perlu ini sebenarnya. Kita cukup 3 nilai awal aja. Nah, yang terakhir adalah nilai apa sih warna bayangannya. Nah, kurang lebih seperti itu. Sama dengan teks juga, misalkan saya buat kelas dengan text shadow, misalkan text shadow dengan text shadow nilai yang awal seperti yang tadi, horizontalnya, nilai kedua adalah vertikalnya, 10 pixel, dan nilai ketiga adalah berapa blur sih dia bayangannya. Yang terakhir adalah gray, atau bebas warna teman-teman mau ya. Karena di sini saya gunakan gray, maka bayangannya warnanya abu. Nah, khusus untuk text shadow nilainya hanya 3 ya, untuk nilai pemberian nilainya. Nilai horizontal, nilai vertikal, dan nilai border, blur, dan ada nilai warna. Oke, misalkan saya contohkan di border di shadow ini ada suatu H1 heading dengan kelas text shadow. Ini adalah contoh text shadow. Nah, teman-teman lihat ya, udah ada shadownya. Ya, misalkan shadownya saya perpendek lagi, misalkan 5 pixel gitu, 2 pixel. Nah, jadi kelihatan nih, horizontalnya cuma 2 pixel, jadi dia turun cuma geser ke kanan cuma 2 pixel, geser ke bawah cuma 5 pixel. Jadi kelihatan ya. Misal kalau warnanya saya ganti untuk backgroundnya misalkan warna merah, ini bisa-bisa aja sih teman-teman. Oke, misalkan ganti warna kuning biar kayak efek stabilo misalkan. Aduh, kita pakai teks aja ya. Yellow misalkan. Nah, udah kelihatan kayak efek stabilo ya teman-teman. Oke, itu dia ya teman-teman. Contoh penggunaan shadow di salah satu komponennya kita. Ada di text shadow dan box shadow juga, memberi bayangan pada box atau elemen kontainer, dan memberi bayangan pada elemen teks. Oke, itu dia. Silahkan kalau ada pertanyaan taruh di kolom komentar. Nanti kalau ada kesempatan mungkin saya bisa jawab, dan mungkin saya buatkan video jika ada yang masih kurang juga. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.